Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada pembelajaran fikih kali ini kita akan membahas materi mengenai mantuk dan mafhum. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran lebih dalam lagi mengenai mantuk dan mafhum ini, Ibu akan sedikit memberikan mukadimah kepada Ananda semuanya mengenai mantuk dan mafhum ini, supaya nanti ketika Ibu mengajarkan menjelaskan lebih lanjut, Ananda semua akan lebih mudah memahaminya. Nah, jikalau kita ingin menyampaikan sesuatu, jikalau kita ingin mengutarakan sesuatu, menyampaikan isi hati kita, mengutarakan isi hati kita, tentu kadang-kadang kita menyampaikan bahasa atau kata-kata yang langsung maupun kata-kata yang tidak langsung kan? Maksudnya ada yang tersirat maupun yang tersurat. Misalnya, kita menyampaikan A, tapi maksudnya itu bukan A sebenarnya. Bisa jadi maksudnya itu adalah B, C, maupun di luar dari A itu, atau di luar dari redaksinya. Misalnya nih, ada seorang anak pesantren yang sudah memasuki akhir bulan, sehingga uangnya sudah menipis, uang sakunya sudah menipis. Lalu dia mengabari orang tuanya, menghubungi orang tuanya, "Pak, Bu, uang saku saya sudah menipis. Uang saku saya, uang saku saya sudah menipis." Nah, apakah pelaporan itu hanya berhenti di situ saja? Hanya sebatas di situ saja? Tentu tidak kan? Tentu anak ini ingin dia dikirim uang belanja oleh orang tuanya. Nah, di mana sih Bu letak mantuk dan mafhumnya ini? Nah, letak mantuknya itu adalah anak ini menghubungi orang tuanya bahwasanya uang sakunya sudah menipis. Nah, mantuk ini adalah pelafalan atau maksud yang sesuai dengan redaksinya. Jadi memang betul-betul jelas apa yang disampaikan, itulah maknanya. Kalau dia mafhum, itu tadi, dia ingin uang sakunya dikirim oleh orang tuanya. Nah, atau mafhum ini bisa dikatakan pelafalan yang tidak langsung atau dapat dipahami. Dapat dia pahami di sini kan bukan berarti kita langsung tahu artinya, gitu. Jadi itulah maksud dari mantuk dan mafhum ini. Adanya pelafalan tersurat dan pelafalan yang tersirat. Oke. Nah, langsung saja kita masuk kepada mantuk. Nah, secara bahasa, mantuk ini tuh berarti yang diucapkan. Kalau dia berbentuk tulisan berarti dia yang dituliskan. Nah, kalau secara kaidah usul fikih nih, mantuk ini terdapat pada hadis Bismillahirrahmanirrahim, ma dalla alaihi lafzi fi mahallin nutqi. Nah, yang artinya mantuk ini adalah makna atau maksud yang ditunjukkan oleh lafaz sesuai redaksinya. Jadi, mantuk ini bisa kita sebut dengan makna yang tersurat. Nah, yaitu maksud yang langsung kita pahami dari kalimat yang kita baca atau kita dengar sesuai redaksinya atau sesuai apa yang kita baca dan yang kita dengar. Contohnya terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fala taqul lahuma uffin, yang artinya, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, di sini bentuknya itu adalah bahwasanya adanya larangan untuk mengatakan kepada orang tua. Nah, di sini langsung dapat kita pahami, dari mantuk tersebut, karena mantuk tadi kan sesuai lafaz atau maksud sesuai dengan redaksinya. Jadi redaksi di ayat ini adalah larangan untuk mengatakan kepada orang tua. Jadi dari ayat ini langsung dapat kita pahami maksudnya. Nah, pembagian mantuk ini ada 3 nih, ada nas, ada zohir, ada yang muawal. Yuk kita bahas satu-satu. Kita masuk ke pembagian yang pertama yaitu ada nas. Yang mana nas ini adalah lafaz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas atau sarih atau tidak mengandung makna lain. Jadi langsung dapat kita pahami. Contohnya terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini
menunjukkan bahwa Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jelas dan tidak mengandung makna lain. Langsung dapat kita pahami bahwasanya adanya larangan dan halalan di sini. Nah, itulah yang disebut dengan nas. Pembagian yang kedua ada zohir, yang mana zohir ini adalah lafaz yang diberi dua pemahaman dengan arti yang salah satunya lebih unggul atau diunggulkan. Jadi ada salah satu yang dipilih nanti dari mantuk tersebut. Contohnya terdapat pada hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, "Man idturra ghaira baghin wala 'adi." Yang artinya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkan dan melewati batas. Nah, dari hadis yang Ibu bacakan tadi terdapat kata al-baghi. Nah, kata al-baghi ini dalam ayat tersebut memiliki dua makna. Makna yang pertama itu ada az-zalim, yang mana az-zalim ini orang yang zalim, melampaui batas. Yang kedua, az-zahil, al-jahil, yang mana itu yaitu orang yang bodoh. Nah, namun makna dalam ayat di atas ini memiliki makna az-zalim itu lebih tepat daripada az-zahil. Jadi lebih diunggulkan az-zalim itu. Makanya az-zalim itu dipilih dari mantuk az-zahir ini. Pembagian yang ketiga ada mu'awal, yang mana mu'awal ini adalah lafaz yang maknanya diambil makna yang marju, karena adanya dalil yang menghalangi makna yang rajih. Contohnya terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'afid lahuma janahat dulli minar rahmati. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Nah, jannah artinya sayap, yaitu itu kan terdapat kata jannah. Nah, yang arti jannah ini adalah sayap. Ayat di atas mengandung dua makna. Yang pertama, makna yang rajih, yaitu merendahkan sayap di hadapan kedua orang tua. Yang kedua, makna yang marju, merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Nah, kita ambil makna yang marju, karena suatu dalil yang jelas bahwa tidak ada manusia yang benar-benar memiliki sayap. Nah, kita sekarang masuk ke mafhum nih. Tadi kan kita sudah belajar mengenai mantuk. Sekarang kita masuk ke mafhum. Apa sih itu mafhum? Mafhum secara bahasa berarti yang dipahami. Kalau dia secara istilah berarti makna atau maksud yang ditunjukkan oleh lafaz di luar redaksinya. Nah, mafhum ini adalah makna atau maksud yang tersirat atau dia tersembunyi dari sebuah teks. Nah, pemahaman yang kita peroleh dari sebuah teks itu di luar maksud yang disebutkan dalam redaksinya. Berarti di luar dari redaksi yang kita baca atau yang kita dengar. Kita masuk kepada pembagian mafhum. Pembagian mafhum ini ada dua nih. Ada mafhum muwafaqah dan ada mafhum mukhalafah. Yang pertama itu adalah mafhum muwafaqah. Yang mana mafhum muwafaqah ini adalah pemahaman yang sesuai dan sejalan dengan mantuk. Contohnya, terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala fala taqul lahuma uffin, yang artinya janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jadi maksud ayat itu adalah bahwa memukul orang tua juga dilarang dan diharamkan karena memukul dan mengatakan ah kepada orang tua memiliki kesamaan yang menyakitkan hati bagi orang tua. Karena sebelumnya tadi kan sudah jelaskan bahwasanya mafhum muwafaqah ini adalah pemahaman yang sesuai dan sejalan dengan mantuk. Nah, mafhum muwafaqah ini terbagi menjadi dua lagi nih. Yang pertama ada fahwal khitab dan ada juga lanal khitab. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, fahwal khitab. Kalau fahwal khitab ini adalah jika sebab hukum pada mafhumnya lebih tinggi daripada mantuknya. Contohnya, sebab hukum dilarangnya mengatakan ah adalah karena menyakitkan hati. Dan jika dibandingkan, memukul lebih menyakitkan hati daripada perkataan ah tadi. Karena fahwal khitab ini jika sebab hukum pada mafhumnya itu lebih tinggi. Jadi lebih tinggi dari mengatakan ah kepada kedua orang tua. Yang kedua yaitu lahnal khitab. Nah, lahnal khitab ini adalah jika sebab hukum pada mafhum muwafaqahnya sama kuatnya dengan mantuknya. Contohnya terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 10 yang artinya
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Nah, mantuk dari ayat tersebut adalah larangan untuk memakan harta anak yatim secara zolim, sebab larangannya adalah karena hal itu bisa menghabiskan harta anak yatim secara zolim. Bagaimana dengan membakar anak Bagaimana dengan membakar harta anak yatim, Bu? Haram juga, karena membakar dan memakan harta anak yatim sama-sama menghabiskan harta secara zolim. Selanjutnya kita masuk kepada mafhum mukhalafah. Mana mafhum mukhalafah ini adalah pemahaman yang bertentangan atau yang berkebalikan dengan mantuk. Nah, mafhum mukhalafah ini terbagi menjadi beberapa jenis nih, ada 5 jenis. Yang pertama itu ada mafhum sifat, mafhum ghoyah, mafhum syarat, mafhum adat, dan mafhum laqab. Yuk kita bahas satu-satu. Kita masuk ke pembagian yang pertama yaitu mafhum sifat. Yang mana mafhum sifat ini adalah menetapkan hukum tentang sesuatu yang berlawanan dengan sifat yang disebutkan. Contohnya, terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 25 yang artinya, dan barang siapa di antara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini budak-budak yang beriman. Nah, mafhum sifatnya di sini adalah jika budaknya tidak beriman atau kafir, maka tidak boleh dinikahi, karena syaratnya adalah wanita yang beriman. Yang kedua, yaitu mafhum ghoyah. Yang mana mafhum ini yaitu berlakunya hukum sampai batas waktu tertentu. Contohnya, terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Nah, ayat ini menunjukkan boleh makan dan minum pada waktu malam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Nah, di mana sih letak mafhum goyahnya? Letak mafhum goyahnya adalah kalau setelah terbit fajar berarti haram untuk kita makan dan minum. Yang ketiga yaitu mafhum syarat. Yang mana mafhum syarat ini adalah berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang berkaitan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Contohnya terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, di mana sih letak mafhum syaratnya? Letak mafhum syaratnya adalah jika istri tidak menyerahkan dengan senang hati, maka haram bagi suami untuk memakannya. Selanjutnya yang keempat yaitu mafhum adat. Yang mana mafhum adat ini adalah bilangan. Contohnya, ada hadis yang menyatakan bahwasanya, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Nah, mafhumnya adalah hukuman dera karena menuduh zina tidak boleh kurang maupun lebih dari 80 kali. Misalnya nih, ada seorang wanita yang dituduh berzina, ada seorang wanita baik-baik yang dituduh berzina. Maka penuduh itu harus dihukum sebanyak 80 kali dera. Misalnya, si penuduh ini memiliki badan yang kurus, jadi kulitnya tipis. Jadi orang pada kasihan nih, boleh tidak kalau misalnya deranya dikurangi menjadi 40 saja? Tidak boleh. Atau ada seorang laki-laki yang gendut, yang besar badannya, dia memiliki kulit yang tebal. Ini walaupun 80 kali dera nggak berasa bagi dia nih. Boleh nggak kita tambahi 2 kali lipat? Nah, itu juga tidak boleh karena sudah ada mafhum adatnya, bilangannya, tidak boleh lebih maupun kurang. Jadi harus sesuai dia dengan bilangannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu mafhum laqab, yaitu gelar. Nah, jika tidak memenuhi kriteria nama atau gelar yang disebutkan, maka hukumnya tidak berlaku. Rasulullah SAW mengatakan, dalam kambing ada kewajiban zakat. Nah, secara mafhum laqabnya, selain kambing tidak ada kewajiban zakat. Namun hadis ini kan banyak. Cuman yang terdapat pada hadis di sini kan hanya kambing saja. Banyak banyak hadis lain yang menyatakan bahwasanya kerbau juga boleh dizakatkan. Jadi kita tidak boleh berpatokan pada satu hadis saja. Ada banyak hadis.
Nah, itulah tadi penjelasan mengenai mantuk dan mafhum. Terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah memahami video ini. Semoga kita semua dapat memahami bersama-sama video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.